Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Suci. Hari ini Ibu Suci akan menjelaskan kepada anak-anak kelas 9 tentang materi memahami tradisi kearifan lokal dan budaya. Ini adalah materi pertama di bab 4.1 ya. Dan video ini Ibu Suci peruntukkan bagi anak-anak yang memang tidak bisa hadir ke sekolah, dispen dan alasan lainnya. Nah, baik, memahami tradisi kearifan lokal dan budaya. Nah, ini adalah sebuah aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya. Nah, maka mari kita telusuri bagaimana makna dan pentingnya ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah tradisi. Nah, tradisi ini bisa kita katakan sebagai warisan leluhur, di mana pengertian dari tradisi ya kita ambil tradisi ini dari kata tradisio yang berarti menyampaikan dan mengamankan. Nah, tradisi ini merupakan sebuah kebiasaan, kepercayaan ya, lembaga atau artefak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik tradisi. Biasanya tradisi ini kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama atau komunitas dan menciptakan identitas kelompok. Kemudian identitas kelompok ini diakui sebagai sebuah tradisi oleh kelompok tertentu. Nah, tradisi ini juga merupakan produk dari hasil keputusan manusia yang disampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Baik, kita ke slide berikutnya, kearifan lokal. Nah, apa hikmah dari sebuah masa lalu? Nah, ini kita perlu tahu kearifan lokal ini adalah sebuah kejeniusan lokal ya yang tersimpan dalam bahasa, kemudian diceritakan lewat dongeng, cerita ataupun pepatah, dan bisa juga dalam bentuk berbagai perwujudan verbal lainnya. Nah, kemudian nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal ini biasanya akan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur ya, yang mana kita mengerti, kita peduli dan menghargai sesama. Nah, kearifan ini kemudian menjadi inspirasi untuk mewujudkan sebuah ketentraman dan kesejahteraan bagi kita. Lalu apa sumber dari kearifan lokal? Nah, ini kita perlu tahu bahwa ada sumber dari kearifan lokal yang bentuknya seperti naskah kuno, yang di dalamnya akan memuat nilai-nilai kehidupan dan memuat nilai sosial budaya bangsa di masa lalu. Nah, kearifan lokal ini menjadi pengingat juga atas kesalahan dan keberhasilan kita pada masa lalu. Kalian tahu apa-apa saja contoh dari kearifan lokal di berbagai daerah Indonesia? Nah, kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ini ya. Nah, kalian pernah dengar kalau orang Melayu itu kalau mau nikah ada pantun. Nah, pantun ini kita sebut istilahnya pantun Melayu. Ini biasa tradisi atau kearifan lokal ini turun-temurun yang berasal dari Riau atau Sumatera Utara yang memang banyak di masyarakat itu yang suku Melayu. Kemudian kalau orang Minang ada istilahnya filosofi rumah gadang ya. Nah, banyak lagi contoh-contoh lainnya, ada filosofi rumah gadang, ada tradisi tradisi mangongkal holi kalau orang Batak. Kemudian ada nasi tumpeng, tahu? Nah, itu bagian dari sebuah kearifan lokal yang turun-temurun kan sampai saat ini juga
kita rasakan. Dan satu lagi, ini terdapat pada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu kearifan lokal berupa gotong royong. Nah, baik, berikutnya adalah budaya. Nah, budaya ini sebagai identitas bangsa. Oke. Nah, budaya ini berasal dari kata budaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Nah, budaya ini merupakan karya, budaya ini merupakan dari sebuah rasa dan dari ciptanya masyarakat. Oke, itu pengertian budaya. Yang kedua, aspek budaya. Nah, aspek budaya yang Ibu Suci katakan tadi ada karya, rasa, dan cipta. Apa itu karya? Karya ini terkait dengan teknologi dan kebudayaan kebendaan manusianya. Kemudian kalau rasa itu adalah terkait nilai-nilai sosial. Kemudian cipta terkait dengan kemampuan berpikir dan mental untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan sistem filsafat. Dan yang ketiga adalah fungsi nilai budaya. Nah, nilai-nilai budaya ini berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, penting nggak melestarikan budaya? Jawabannya tentu penting banget. Ternyata alasannya ada 3. Yang pertama adalah melindungi identitas. Ya, melindungi identitas ini maksudnya adalah identitas bangsa yang perlu dijaga ini agar tidak hilang, tergerus oleh zaman. Dengan kemajuan zaman yang saat ini yang cukup meresahkan yang datang dari luar lewat media internet, ini cukup mengkhawatirkan. Dan yang kedua, alasan kenapa melestarikan budaya itu penting, menghormati leluhur. Nah, melestarikan budaya ini adalah bentuk penghormatan kita kepada leluhur yang telah menciptakan dan mewariskan budaya itu, ya kan? Dan yang ketiga adalah menjaga keberlanjutan. Siapa lagi yang akan melanjutkan kalau bukan kita? Nah, maka budaya ini merupakan warisan yang perlu dijaga agar dapat dinikmati oleh masyarakat mendatang, begitu. Sampai di sini paham ya? Baik, berikutnya adalah peran generasi muda dalam pelestarian budaya. Nah, apa saja nih kita sebagai generasi muda dalam pelestarian budaya? Perannya yang pertama, kita perlu mempelajari budaya. Nah, generasi muda ini perlu mempelajari budaya kita ya, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Dan yang kedua, menjalankan tradisi. Ini peran kita nih, dimana kita sebagai generasi muda ini dapat berperan aktif ya dalam menjalankan tradisi, seperti kita mengikuti upacara adat ya, ataupun kita mempelajari kesenian tradisional. Yang ketiga, peran kita sebagai generasi muda adalah menjadi duta budaya. Nah, menjadi duta budaya ini dengan cara mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat luas, ya kan? Baik di dalam maupun di luar negeri lewat platform manapun yang bisa kita gunakan. Nah, tentu dalam melestarikan budaya kita punya tantangan. Nah, perlu kita pahami bahwa ada 3 tantangan yang besar bagi kita untuk melestarikan budaya. Yang pertama, tantangannya globalisasi. Globalisasi ini membawa pengaruh budaya asing yang dapat mengancam kelestarian budaya lokal. Benar nggak? Benar banget. Ya, dengan adanya tontonan drakor mungkin yang kemudian kelestarian lokal kita tergerus, ataupun anak-anak zaman sekarang yang mungkin lupa dengan budaya aslinya. Dan yang kedua adalah tantangannya modernisasi. Nah, modernisasi ini dapat menyebabkan hilangnya tradisi ataupun hilangnya kearifan lokal yang mungkin dianggap tidak relevan lagi, benar nggak? Nah, dianggap orang-orang yang
menggunakan kebaya, contoh, dianggap tidak modern. Mereka lebih senang menggunakan pakaian cut off dan lainnya. Dan yang ketiga adalah tantangan kita kurangnya minat. Nah, ini tentu kita rasakan bahwa banyak sekali kurangnya minat generasi muda ini terhadap budaya tradisional ya. Ini jika terus-menerus akan menyebabkan hilangnya pewarisan budaya. Ya, berikutnya adalah solusi untuk melestarikan budaya. Nah, jika tadi kita bicara mengenai tantangan dalam pelestarian budaya, maka kali ini kita perlu menemukan apa saja solusi dalam melestarikan budaya itu. Yang pertama, kita bisa gunakan cara lewat jalur pendidikan, promosi, dan partisipasi. Di mana pendidikan tentang budaya, kemudian kita melakukan promosi budaya serta secara aktif berpartisipasi di dalam masyarakat, maka ini menjadi sebuah win solution untuk menjaga kelestarian budaya di Indonesia. Ya, maka ketiga aspek ini menjadi solusi kita untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, baik, jika ada pertanyaan boleh like dan komen, juga tidak lupa ya anak-anak untuk subscribe channel ini. Ibu Suci sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.